ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. Faslun. Wa amma sawmus sab'ati fa fi waqtihi lisyafi'i qawlani asahhuhuma idza raja'a ila ahlihi wa huwa madhhabu Ahmad wa tsani al-jawazu qabla ar-ruju'i wa fi waqti jawazi dzalika wajhani ahaduhuma idza kharaja min Makkah wa huwa qawlu Malikin wa tsani idza faragha minal haji wa in kana bi Makkata wa huwa qawlu Abi Hanifata. Ini satu fasal. Wa amma saumus sab'ati, adapun puasa yang 7 hari, fa fi waqtihi, dan di dalam waktu puasa 7 hari bagi Imam Syafi'i ada 2 qaul.
asahhuhuma, yang paling sahih di antara dua kaul itu, idza raja'a ila ahlihi, apabila dia sudah kembali kepada keluarganya. Wa huwa madhabu Ahmad, dan yaitu adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Watsani, dan qaul yang kedua, al-jawazu qabla rujuk, membolehkan puasa 7 hari sebelum kembali kepada keluarganya. Wa fi waqti jawazi dzalika, dan pada waktu membolehkan puasa itu sebelum kembali ke tengah keluarganya, wajhani, ada dua wajah. Ahaduhuma, salah satu dari dua wajah itu, idza kharaja min Makkah, apabila keluar dari Makkah. Wa huwa qaulu Malikin, dan yaitu perkataan Imam Malik. Wasani idza faragha minal haji, dan yang kedua, waktu puasa 7 hari itu apabila selesai daripada haji. Wa in kana bi Makkah, sekalipun dia masih ada di Mekah. Dan yaitu perkataan Imam Abi Hanifah. Ini masalah kita adalah dam bagi orang yang bikin haji tamattu atau orang bikin haji qiran. Jadi kalau orang melakukan haji tamattu, umrah lebih dulu baru haji, seperti kebanyakan yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, itu setelah haji wajib bayar dam. Damnya menyembelih kambing, kalau nggak mampu dia melakukan puasa 10 hari. Kalau nggak mampu, dia berikan makanan seharga kambing untuk orang miskin. Ini kita lagi bicara bagaimana kalau damnya puasa yang 10 hari. Baik dam tamattu atau dam qiran, haji qiran. Nah, di sini dijelaskan ini satu fasal. Adapun puasa yang 7 hari sebagai dam tamattu atau qiran adalah waktunya bagi mazhab Imam Syafi'i. Ada dua kaul, boleh ngerjain 7 hari ini, dua kaul menurut Imam Syafi'i. Tasahhuhuma, yang paling sahih di antara dua kaul, idza raja'a ila ahlihi, kalau sudah kembali ke keluarganya. Jadi 3 hari, salasatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari di haji. Yang lalu kita sudah bahas, waktu haji ini berarti dia ihramnya dari tanggal 6. Nah, dari tanggal 7 dia ihram haji sambil puasa damnya 7, 8, 9. Nah, 10-nya dia dalam keadaan pulang ke Mina untuk cukur
Itu sembelih kambing sebagai tahlul awal, nanti tahlul tsaninya tawaf. Nah, jadi kalau dia ini mau haji yang 7 hari, setelah pulang keluarganya 3 hari waktu dia haji, setelah pulang kembali keluarganya baru kerjaan haji yang puasa yang 7 hari. Ini mazhab Imam Syafi'i yang paling sahih adalah puasanya setelah kembali kepada keluarganya. Itu qaul pertama. Wasani, qaul kedua, idza faragha minal haji, kalau udah selesai haji, sekalipun dia adanya di Mekah. Jadi andai kata dia umrah, setelah umrah dia tahallul, habis tahallul tanggal 8 dia ke Mekah, ke Arafah, dia niat haji. Lalu sampai Arafah dia wukuf, selesai wukuf lalu dia ke Mina untuk cukur, untuk nyembelih kambing, kemudian dia ke Mekah tawaf sa'i, selesai hajinya. Tahallul, selesai haji boleh dia puasa yang 7 hari. Asal udah selesai haji, itu kalau kedua Imam Syafi'i boleh puasa yang 7 hari, walaupun dia masih di Mekah keluarganya. Yang pokok patokannya adalah selesai ibadah haji. Yang tadi saya gambarkan, mama dia mukim di Mekah tanggal 8 ke Arafat, niat haji, sampai di Arafat dia wukuf, selesai wukuf, malamnya ke Mina, kemudian malamnya dia ini ke tempat cukur di Mina, selesai cukur, kemudian dia tahlul awal, ke Mekah tawaf sa'i, tahlul tsani, maka selesai hajinya. Ini kalau sudah selesai haji boleh ngerjain yang 7 hari, walaupun dia belum di Indonesia, masih di Mekah, sekalipun masih ada di Mekah. Ini qaul kedua adalah perkataan Imam Abi Hanifah. Jadi kalau Imam Hanafi berpendapat bahwa idza raja'tum kalau kamu kembali itu adalah sudah haji, bukan ke keluarganya. Ini dua qaul. Jadi Imam Syafi'i mengatakan yang 7 haji itu paling asah, kerjakannya udah pulang ke rumah, udah sampai di rumah 7 hari. Kalau Imam Hanafi mengatakan qaul kedua Imam Syafi'i, setelah selesai hajinya, walaupun dia masih ada di Mekah, kalau udah haji udah boleh kerjain yang 7 hari. Jadi 3 hari waktu bikin haji, 7 hari waktu kembali ke keluarga, atau waktu dia sudah selesai ibadah hajinya. Itu puasa yang 7 hari. Ya. Fasl, ya. Kenapa? Ya, itu biasanya kalau sudah sampai sini belum puasa 3 hari, nanti diselangin aja. Diri ini puasa 3 hari, lalu berselang berapa hari baru 7, dijarakin. Ya boleh, boleh. Kalau udzur, ya boleh kerjaan di sini 10 hari. Ya, teman dijarakin 3 hari, dikasih jarak baru 7 hari, sah, boleh. Karena udzur. Udah. Faslun. Wa idza faragat tamattu'u min af'alil umrati sara halalan sawa'un saqal hajja aw lam yasuk inda Malikin wa Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmadu wa Ahmada, wa qala Abu Hanifah wa Ahmadu
in kana saqal hajja lam yajuz lahu at-tahallulu ila yaumin nahri fayabqa fi ihramihi fayuhrimu bil haji fayuhramu bil haji ilal umrati fayasiru qarinan thumma yatahallalu minhuma. Ini satu fasal. Apabila dia sudah menyelesaikan haji tamattu dari perbuatan-perbuatan umrahnya, shara halalan, dia menjadi orang yang halal, sawaun, sama saja menggiring akan sembelihan haji atau tidak menggiring sembelihan haji. Inda Malikin, pada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmadu, dan berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, in kana saqal hajja, jika ada menggiring akan sembelihan haji, lam yajuz lahu, tidak boleh baginya at-tahallul, bertahallul hingga hari nahar. Fayabqa ala ihramihi, maka dia meneruskan mengekalkan atas ihramnya, maka diharamkan dengan sebab hajinya atas umrah, diharamkan dengan sebab hajinya atas umrah. Fayasiru, maka jadilah qarinan, dia melakukan haji qarin, dan yatahallalu minhuma, bertahallul daripada umrah dan haji. Ini masalah kalau orang bikin haji tamattu setelah selesai tawaf umrah, sa'i umrah, dia tahallul, cukur rambut. Setelah cukur rambut, halal apa yang haram. Yang tadinya enggak boleh bersubuh, boleh. Yang tadinya enggak boleh pakai minyak wangi, udah boleh. Yang tadinya enggak boleh potong kuku, cukur rambut, udah boleh. Apa yang haram dalam ihram halal kalau udah tahallul dari tamattu. Nah, ini mazhab dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi mazhab Imam Hanafi dan Imam Ahmad, kalau dia ini adalah menggiring sembelihan, biasa orang haji ada menggiring sembelihan atau beli sembelih untuk sembelih haji atau sembelih kurban atau sembelihan dam, dia giring sembelihannya, dia bawa sembelihannya bahasa sekarang. Nah, kalau orang yang bawa sembelihan haji, enggak boleh baginya tahallul dari umrah. Jadi kalau dia tamattu bawa sembelihan haji, begitu habis umrah enggak boleh tahallul. Dia mesti tahan sampai tahallul haji. Selesai umrah enggak boleh tahallul, dia tunggu sampai dia wukuf di Arafat, sampai dia pergi ke Mina, selesai tawaf sa'i, cukur, baru boleh tahallul. Jadi di sini dia gabungkan umrah dengan haji. Walaupun niatnya tamattu, tapi kerjaannya qiran.
Karena walaupun udah selesai umrah, dia nggak tahallul, tunggu sampai selesai haji baru tahallul. Karena di sini dikatakan qarinan, dia melakukan haji qiran. Qiran ini adalah menggabungkan haji dan umrah. Tapi dia nggak niatnya tamattu. Karena dia bawa sembelihannya ini waktu dia tamattu, nggak boleh dia ini tahallul waktu tamattu, tunggu sampai haji. Udah haji selesai, baru dia tahallul dan dia sembelihannya. Nah, ini menurut mazhab Hanafi dan Ahmad, walaupun dia niatnya tamattu karena ada sembelihan untuk hajinya, dia nggak tahallul dengan tamattu. Udah selesai umrah, dia nggak tahallul, tunggu sampai haji. Udah selesai haji baru tahallul. Berarti dia ini kerjakan 2 umrah sekaligus dengan haji, walaupun niatnya tamattu. Ini mazhab Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Kalau Syafi'i enggak. Kalau mazhab Syafi'i, kalau orang yang dari sini sampai di Jeddah atau sampai di Miqat Makani dia niat umrah, sampai di Mekah langsung dia tawaf, dia sa'i, dia syukur, rambut kepala, udah halal. Ini mazhab Malik dan Syafi'i, halalnya yang dilakukan kita. Yang kebanyakan hujjat daripada Indonesia, lebih tamattu sampai di Mekah dia tawaf, dia sa'i, lalu dia cukur, udah halal. Enggak haram lagi apa yang haram dalam umrah. Ini mazhab Imam Malik dan Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengatakan kalau dia bawa sembelihan, tergantung bawa sembelihan. Kalau dia enggak bawa sembelihan, ya boleh dia tahallul waktu umrah. Tapi kalau dia bawa sembelihan, maka dia enggak boleh tahallul waktu umrah, tunggu sampai haji. Waktu umrah dia enggak tahallul, sampai wukuf, kemudian dia ke Mina, kemudian dia melontar Jumrah Aqabah, kemudian dia cukur, kemudian dia tawaf, dia sa'i, udah selesai sa'i, baru dia ini halal apa yang haram. Yang tadi saya katakan berarti yang dikerjakan 2, umrah dan haji. Yang namanya niatnya tamattu tapi kerjaannya adalah qiran. Ini kalau mazhab Malik dan Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Babul mawaqit. Ini bab menyatakan tentang miqat. Ya. Ada yang mengatakan boleh. Aman tamatta'a, mannya umum. Boleh. Sebelum dia haji, umrah berkali-kali boleh. Damnya satu. Ini banyak dilakukan sama kita. Umrah 2 kali, 3 kali, baru haji, damnya 1. Lain lagi, masalah zakat. Ya. Apakah orang zakat boleh membangun masjid, madrasah, atau sekolah, atau panti? Boleh. Ini yang namanya zakat untuk orang, bukan buat bangunan. Untuk orang miskin, orang fakir, orang yang ibnu sabil, orang yang perang sabilillah, orang yang sedang menebus diri dari orang yang berhutang, orang. Kalau masjid orang bukan. Nah, jadi yang disumbang bukan masjidnya, panitianya. Kalau panitianya ini bangun masjid ngutang, nah kasih panitia buat bayar, bukan masjidnya.
Bahkan sabilillahnya pun boleh untuk orang yang ngajar. Karena orang ngajar kan dari sini nggak digaji. Ada nggak pernah ngaji ustadz di masjid? Berarti nggak gaji. Nah, boleh terima, tapi maknanya orang yang mengerjakan ibadah fisabilillah itu diluaskan mana sabilillah. Orang, iya, tetap orang, iya, nggak bisa tempat. Udah, Satu lagi, ya. sakit tipes, obatnya makan cacing, boleh nggak? Cacing, Cacing tanah. apa hukumnya cacing? Haram, hasyarat. Nggak boleh nggak yang haram buat obat. Ya kita larikan, udah obat dokter nggak baik-baik. Nah, darurat namanya. Darurat dia makan baik. Nah ini namanya ad-darurah tubihul mahdurah. Ikhtiar dulu. Hah? Ikhtiar dulu, Kabel langsung. nggak berlangsung. Ikhtiar udah nggak baik baru yang halal. Ikhtiar yang halal dulu, udah yang halal baru ya. Kalau yang halal. Kenapa? Habis menempel cacing terus meninggal. Ada. Iya, emang umur itu sampai. Ini berbentuk pel, jadi pelnya itu obat tipes tapi isinya cacing. Iya. Baru langsung beli langsung nggak ikhtiar namanya. Boleh nggak? Iya, kalau umpama udah jadi obat, ya kan obat bukan dalam bentuk cacingnya. Dan juga kimia pun kita nggak tahu tuh bahannya haram apa enggak. Kadang-kadang haram dibikin obat. Proses boleh. Kayak kalau proses istilahnya anggap aja ad-dawa syifa'un likulidda, obat penyembuh. Nah, kita kias bahwa ini obat. Kiasnya bukan cacing. Jadi kita i'tiqad bahwa yang kita minum apa? Obat. Boleh. Ya. Kalau i'tiqad obat boleh. Kalau kita ngolah sendiri, ngolahin cacingnya direbus, minum, boleh. Nah, itu yang dikatakan masih bentuk ya cacing. Kalau nggak darurat jangan. Walaupun ngolah dengan Ya walaupun. Kalau ini kan udah proses nggak ketahuan. Ya, kita anggap itu obat. Sudah. Wallahu a'lam bishawab.